Karena adanya upaya pengkaburan atau pembelokan atau manipulasi hal-hal yang saya permasalahkan, hal-hal yang bermasalah oleh pengelola dan P3SRS, maka saya perlu membuat video klarifikasi ini ya. Jadi dalam suatu permasalahan itu kan ada kejadian ya. Kejadian itu ada waktunya kapan. Kemudian ada ruang ya. Ruangnya itu apa, mengenai apa. Dan kejadian waktunya itu adalah sekitar antara bulan 6 sampai bulan 8 tahun 2024. Kondisinya adalah saya selalu melunasi biaya air dan listrik itu pasti lunas. Dan kemudian saya bertanya kepada pengelola, ini seandainya saya terjadi penundaan atau tidak bayar IPL itu aturannya apa? Saya tuh minta aturannya itu dikirimkan atau diberikan. Ya minta, udah minta itu dibiarkan atau tidak diberikan atau didiamkan selama berminggu-minggu. Kemudian ya otomatis kan kena denda. Sudah saya sampaikan bahwa memutus aliran suplai air itu melanggar peraturan gubernur karena air itu adalah kebutuhan dasar hidup, melanggar peraturan gubernur yang resmi. Ya tetap mereka belum membuka stop air itu. Kena denda kan saya bayar dulu 2 bulan. Saya sudah lunasi 2 bulan, masih belum dibuka lagi, airnya belum dibuka. Kenapa? Alasannya apa? Saya tanya begitu ya, mereka jawabnya kan diwajibkan melunasi 6 bulan. Lah, saya nanya lagi dasar hukumnya apa diwajibkan membayar 6 bulan. Ya mereka bilang ini dasarnya adalah perjanjian dari pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya itu tahun 2000, antara tahun 2000 berapa, 2008 ya tanda tangannya. Surat pernyataan bermaterai itu pelunasan 6 bulan itu kan awal-awalnya penjualan apartemen di. Ya kan saya tanyakan lagi dasar hukumnya apa membuat surat pernyataan bermaterai. Ya mereka tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya. Ya surat bermaterai itu kalau tidak ada dasar hukumnya itu bisa dibatalkan demi hukum bila di pengadilan. Demikian apa atau merasa terpaksa menandatangani dan lain sebagainya. Ya udahlah saya ikutin lah ya. Saya ikutin lunasi 4 bulan lagi. Kemudian baru dibuka atau diberikan suplai airnya lagi. Nah, demikian. Itu kejadiannya itu ya begitu pada tahun 2024. Nah, sedangkan sekarang mereka kalau di dalam rapat atau dalam mediasi atau lain sebagainya itu ngomongnya yang waktunya sudah tahun 2025 yang sudah berlalu. Sedangkan saya kan mengalami kerugian pada tahun 2024 akhir itu. Dan saya sebagai konsumen dari pelayanan jasa, ya sebagai warga apartemen, ya saya merasa ini kok dipermainkan, dirugikan gitu loh. Seharusnya kan kita sebagai warga, sebagai konsumen pelayanan jasa itu mendapatkan informasi yang jelas, yang resmi, yang berlaku gitu loh. Yang ditunjukkan kepada saya itu House Rules-nya tahun 2007 pada waktu itu ada saksinya warga, gitu, ada fotonya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang mereka omongkan itu yang sudah berlalu dan baru kemudian diupload, nggak tahu uploadnya itu kapan. Kata seorang warga dulu tidak ada di websitenya itu tidak ada tata tertib itu nggak ada. Diuploadnya kapan juga nggak jelas, harus ada buktinya. Kemudian mengenai hasil keputusan rapat P3SRS-nya itu juga meragukan, perlu pembuktian juga. Jadi sekali lagi ini perlu klarifikasi karena mereka itu gimana ya, kayak nggak jera-jera gitu loh, beritikat buruk gitu loh. Dan saya sebagai warga juga sudah berusaha untuk meminta berurang-urang meminta baik verbal, surat, email sudah berusaha meminta, sudah beritikat baik untuk meminta mediasi ketemuan. Nah begitu. Jadi gimana ya? Ya saya sebagai warga itu merasa ditindas saja, sudah berusaha untuk beritikat baik, merekanya itu selalu tidak jera, tidak itu bagaimana? Peraturan pemerintah kan dibuat supaya kita warga, supaya kita penduduk masyarakat itu bisa hidup lebih tertib dan aman, tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan lain sebagainya lah.
Kalau kita sudah meminta mediasi kepada pemerintah, sedangkan ketua rapatnya tidak menjunjung tinggi, tidak berpedoman, tidak berlandaskan kepada peraturan resmi, kepada hukum negara yang resmi, kepada peraturan gubernur yang resmi yang berlaku saat itu, ya apa dasarnya? Dasarnya ya hukum rimba. Ya terjadi sengketa, sengketanya ya nggak akan mencapai suatu pencapaian keadilan. Ketua rapatnya itu tidak tegas berpedoman pada peraturan gubernur nomor 70 tahun 2021. Sehingga saya harus berulang-ulang mengingatkan kepada ketua rapat minimal 2 kali. Karena yang dibahas di rapat itu melenceng, menyimpang. Suka-suka yang diarahkan oleh terlapor. Terlapor ngomong apa, diizinkan, kemudian diperpanjang lagi oleh ketua rapat. Lah gimana malah saya dibilang curhat lah apalah. Yang mau curhat itu siapa? Ya oleh karena pengalaman yang saya alami ini kepada warga lainnya apabila ada suatu rapat dan lain sebagainya, ya mediasi dan lain sebagainya, sebaiknya jangan sendirian. Ada teman yang mendampingi atau pengacara yang mendampingi atau kawan yang mengerti hukum, lebih baik begitu. Makanya pada waktu mediasi itu saya mengajak teman walaupun tidak bisa bersuara, yang bersuara itu hanya saya sendirian, sedangkan mereka itu berempat, diizinkan bersuara semua. Ya gimana, udah isi rapatnya aja menyimpang, mereka semua bersaut-saut, ketua rapatnya juga mengizinkan mereka demikian, ya gimana nggak emosi. Makanya saya nyatakan mediasi di kantor itu saya nyatakan gagal. Ya, tapi kalau dinyatakan gagal apa mereka itu bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, ya biasanya kan kita sebagai warga yang selalu disalahkan oleh mereka-mereka itu. Ya bagaimana? Saya kan memperjuangkan ini bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi. Saya ini kan mewakili untuk kepentingan warga seluruhnya juga. Sehingga ke depannya semua warga bisa mendapatkan suatu keadilan pelayanan konsumen yang terbuka informasinya, yang peraturan dasar hukumnya jelas, yang resmi dan lain sebagainya. Lah kalau semuanya suka-suka pakai hukum rimba ya ribut terus. Tiap tahun berulang lagi kasusnya seperti itu.